شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Yang terhormat Kepala Disdik Kota Bandung, yang kami hormati Kepala Kemenag Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Kabid P3K beserta jajarannya, yang kami hormati pejabat struktural baik di lingkungan Disdik Kota Bandung dan Kementerian Agama Kota Bandung, yang terhormat Bapak para pejabat PGRI Kota Bandung, yang terhormat para pengawas baik dari Disdik Kota Bandung dan Kemenag Kota Bandung, yang kami hormati juga kepada para kepala sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang tergabung dalam Pandawa dan jamaah barokah yang tetap solid dan setia setiap Jumat malam mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Muhammad Nurganyo Setiawan atau Iwan akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan-sambutan, dan yang keempat, kajian yang dilanjutkan dengan doa, yang kelima, pengumuman dan penutup. Untuk itu, mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, agar kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Dadang Hamdalah, SPDI. Beliau adalah dari LPTQ Jawa Barat. Kemudian beliau pun dari Ketua FKPAI, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Bandung, Ketua DMI Kecamatan Cinambo, dan beliau pun sebagai pembimbing haji dan umroh kiblat tour. Subhanallah ya, banyak sekali amanah yang beliau pegang. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Haji Dadang Hamdalah SPDI kami persilahkan. Mangga Pak Ustadz dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw. ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تنظروا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم بقية ينهون عن الفحشاء ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن
كانوا مجرمين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Al-Mukarram Bapak Haji Dadang. Alhamdulillah anu parantos ngadukeun awasan Al-Qur'an luar biasa, sangat menyentuh bacaannya Pak Haji. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Haji Dadang. Mudah-mudahan janten wasilah kangge kasayan Bapak Haji. Kitu noge anu ngupingkeun urang sadayana tiasa nambih keimanan sareng katakuan urang dina ngupingkeun tadi aosan anu ku Pak Haji Dadang. Ya, sekali lagi kami aturkan terima kasih Pak Haji Dadang. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Barokah Bapak Ijang. Pak Ijang panginten mangga sambutana sakantenan panginten aya pamunut pidoa utamina ka almarhum anu kantos ngisi kajian Barokah, terus rekan-rekan urang guru atanapi sepuh salah sawios tim Barokah Bu Siti Saadah, ibuna menuju tedamang mugi sakantenan diakhiri ku doa Pak Ijang. Mangga Pak Ijang. Nuhun Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta para pejabat struktural di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang terhormat pejabat struktural dari Kementerian Agama Kota Bandung, pengurus PGRI Kota Bandung, Bapak Ibu pengawas baik dari Kementerian Agama Kota Bandung maupun dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah, para ketua MGMP, hatur nuhun. Bapak Ibu pimpinan dan pengurus organisasi di bawah Dinas Pendidikan Kota Bandung, baik itu MGMP, KKG, Himapawudi, dan sebagainya. Para jamaah Barokah yang Allah muliakan, tidak lupa Pak Ustadz, narasumber yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim melalui kajian di Majlis Barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi amal soleh dan benar-benar menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ke Pak Kadis dan ke Pak Ustadz, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Majlis Barokah masih istiqomah, dan kami ucapkan jazakumullah kepada seluruh jamaah Barokah yang senantiasa setia mengikuti bersilaturahim dan thalabul ilmi bersama di Majlis Barokah ini. Kemudian yang kedua, kami haturkan juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga Kementerian Agama Kota Bandung yang senantiasa membimbing kami, membimbing kita, memberikan semangat untuk terus istiqomah di jalan dakwah ini melalui Majlis Barokah ini. Tidak lupa kepada Al Ustadz, dan alhamdulillah luar biasa
Beliau sangat sibuk, tetapi barangkali karena kecintaan dengan silaturahim dengan kita, alhamdulillah ada waktu yang telah tilawah Al-Quran yang begitu merdunya. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam masalah Ustaz. Beliau adalah LPTK, pengurus LPTK Jawa Barat, juga FKPAI ya di Kementerian Agama Kota Bandung. Kalau di Kemenag, sepertinya Ustaz Dadang ini tidak asing. Alhamdulillah. Masuk beliau juga juri kemarin di pentas PAI SMP Kota Bandung. Beliau juga aktif di Majlis Taklim dan juga menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Ustadz. Juga kepada Pak Ustadz muda, da'i muda, Ustadz Ahmad Sanusi, SE Al-Hafiz. Luar biasa. Beliau seorang trainer, seorang motivator, khususnya dalam bidang Al-Quran. Beliau juga adalah seorang guru ternyata ya. Di SMP ya, cendekia muda. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih pada Yayasan Laju Pendidikan yang telah memberikan izin kepada Al-Ustadz untuk bersilaturahim dengan kita semuanya di sini. Semuanya semuanya terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan oleh MC, sebelum barangkali ke Pak Kadis dan juga kepada Pak Ustadz, mari kita sama-sama berdoa, mobil khusus untuk yang terhormat Al-Ustadz Solihat yang pernah mengisi di Barokah. Beliau telah meninggalkan kita semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjadi ahli surganya, dan mudah-mudahan kita bersama beliau nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, siapapun yang telah mendahului kita doakan. Dan yang sedang sakit, apalagi sekarang wabah COVID-19 masih terus mengintai kita. Oleh karena itu kita doakan siapapun kaum muslimin muslimat di mana saja berada, lebih khusus jamaah barokah yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin, dan mudah-mudahan rasa sakitnya menjadi pengugur dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita semuanya mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultan. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala ta'at. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu khususan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walhu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqam. Allahumma ajirna fi musibatana wa akhlif lana khairan minha. Allahumma izzal islam muslimin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ijang sambutan. Mudah-mudahan apa yang tadi sama-sama kita doakan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sekarang sedang Allah uji dengan rasa sakitnya sebagai penggugur dosa, insya Allah. Dan terutama guru kita yang telah meninggalkan kita, yang luar biasa ilmunya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang mana dengan kebaikannya menjadi penerang di alam kuburnya. Amin. Sambutan yang berikutnya yaitu Kadis Bapak Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar yang selalu senantiasa setia. Ada Pak Kabid juga di sini, alhamdulillah. Untuk itu kami
persilahkan sambutannya kepada Bapak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang saya hormati, diawali Pak Kamenag Kota Bandung. Yang saya hormati para pejabat struktural, para pejabat fungsional di lingkungan keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Kamenag. Yang saya hormati narasumber, Pak Kori, ini pembimbing juga, segenap peserta Majelis Barokah, wabil khusus Ketua Majelis Barokah beserta seluruh jajaran. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan kajian barokah. Tentu saja kegiatan ini memiliki arti dan makna yang sangat penting bagi kita semua di saat dunia saat ini sedang menghadapi cobaan yang sangat luar biasa dan hampir merata di seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Tentu dituntut bagi kita semua untuk lebih mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan iman kita dan juga menguatkan imun kita dengan senantiasa melakukan praktik-praktik baik dalam kehidupan. Sudah jelas bagi kita semua bahwa ternyata memang praktik baik ini akan mengundang kebaikan-kebaikan berikutnya atau menarik energi positif bagi kita semua. Oleh karena itu tentu saja kegiatan Majelis Barokah ini pun sangat strategis, khususnya bagi kita semua, baik di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, di Kemenag, dan juga bagi kita semua. Tentu saja bagi kita semua diharapkan kita lebih fokus lagi, kita lebih intens lagi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, karena bagaimanapun juga tidak hanya santapan jasmani yang kita butuhkan, ternyata memang santapan rohani pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang memang akan memberikan kekuatan secara lahir dan batin kepada kita semua. Saya kira demikian beberapa hal yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kepada semuanya saya sampaikan, semoga kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan dipanjangkan umur, sehingga tetap kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita banggakan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Kadis atas sambutannya. Alhamdulillah, betul apa yang tadi disampaikan. Selain dari kita harus menjaga imun, tetap yang harus kita pertahankan iman kita. Gitu. Selain dari jasmani kita, harus kita terus jaga. Jangan sampai kendor, katakanlah seperti itu. Juga harus kita kuatkan rohani kita. Mudah-mudahan barokah ini adalah salah satu jalan untuk kita mencapai ridho Allah dengan memperbanyak ilmu yang nanti akan kita dapat, akan menjadi satu amalan dalam keseharian kita yang tentunya itu semua menjadi ladang amal kebaikan bagi kita. Hatur nuhun sekali Bapak Kadis anu parantos maparin sambutan. Pak Iwan sakedap Pak Iwan. Mangga. Pak Iwan sekedap. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam, mangga. Sekedap aya informasi di Bapak Pengawas Pak Yusuf, rehna ibuna Bapak Haji Solihat oke terus ngantunkeun tadi anjing tabuh 5 saurna teh. Ibu Iyah Marian binti Abah Mukri, ibunda Bapak Haji Solihat tabuh 5 saurna teh tadi di Pak Haji Yusuf. Nyuwunkeun Al-Fatihah Pak Iwan. Mangga Pak Ijal langsung pimpin. Wabil khususon Ibu Iyah Mariah binti Abah Mukri, ibunda Bapak Haji Solihat. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa Al-Fatihah.
Hatur nuhun sadayana. Mangga Pak Iwan teraskeun. Subhanallah, Allah menampakkan berbagai macam kejadian ini adalah sebagai bahan untuk kita mentafakuri dari kejadian-kejadian itu. Dan ternyata memang dunia fana, tidak akan selama-lamanya. Allah mudah memberikan takdir, tinggal bagaimana kita manusia dengan keimanannya menerima takdir itu. Mudah-mudahan almarhum almarhumah diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya ini acara yang kita nanti-nanti, yaitu kajian barokah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ahmad Sanusi SE Al-Hafiz. Nah, mungkin bisa diperlihatkan CV-nya Pak Gansa. Ya, beliau adalah motivator dan trainer Al-Qur'an ya. Nah, kita lihat CV-nya. Ya. Ya. Ya, di SD hingga SMA di Jakarta, Ustaz ya. Kemudian STAI Bina Madani Tangerang. S1-nya Ekonomi Syariah, lulus 2003. Pendidikan formalnya Ma'had Al-Hikmah Jakarta, Dakwah dan Studi Islam. Kemudian Ma'had Al-Hikmah Jakarta, Tahfiz Quran dan Sekolah Fikih Indonesia ya di Jakarta. Kemudian aktivitas rutin beliau narasumber tetap kajian Al-Qur'an komunitas GSHQ, Gaus Sejuta Hafiz Quran, dan aktivis poin remaja Masjid Sekota Bandung. Beliau juga narasumber tetap kajian fikih kontemporer Masjid Al-Amanah Cikutra Bandung. Kemudian beliau juga narasumber kajian seminar dan pelatihan dengan tema studi Quran, tahsin, tahfiz dan tadabbur, kurikulum Al-Quran untuk lembaga pendidikan fikih dan pernikahan. Nah, beliau sanad keilmuannya juga luar biasa. Beliau juga seorang qiraat Imam Hafiz An-Nasim, Syu'bah An-Nasim, Qolun An-Nafi dan Wars An-Nafi. Kemudian Al-Quran Kiai Ajib Abdullah Aziz Abdul Rauf LC. Ya. Jadi banyak sekali keilmuan-keilmuan yang beliau miliki, dan tentunya ini adalah kesempatan baik untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan tema hari ini ya, tema yang sungguh luar biasa, dan kami persilahkan kajian dengan tema sukses ya. Ini kajian yang baru nih Ustaz ya, tentang tentang Al-Qur'an, dan mudah-mudahan nanti ilmu-ilmunya ya yang seputar Al-Qur'an bisa kita bisa Ustaz transfer kepada kita semua di kajian barokah malam ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustaz untuk memaparkan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat dari Disdik dan Kemenak yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Bapak Ibu, para peserta
dari setiap jajaran, dari setiap amanah yang diberikan. Semoga kita semua selain dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis barokah, juga akan dibersamakan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kali pertamanya saya berjumpa dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Ini merupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan tentu ya. Insya Allah akan kita sama-sama belajar ya, karena masih sedikit sekali ilmu yang bisa saya sampaikan. Maka ini bukan kajian, tapi ini adalah berbagi sedikit saja. Karena kata Imam Ghazali, segala sesuatu ada zakatnya, maka zakatnya ilmu adalah berbagi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kebaikan pada malam ini, yang kemudian kebaikan tersebut kita kenal dengan nama nikmat. Maka baru disebut nikmat setiap kebaikan yang Allah berikan itu kemudian kita gunakan untuk hal yang baik. Kemudian dari kebaikan tersebut, Allah kemudian menggerakkan hati-hati kita untuk datang ke majelis yang baik ini, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan kebaikan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat turun ikut menyaksikan kita semua, kemudian nama kita semua yang ada di sini disebut-sebut oleh malaikat yang ada di langit yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kali disampaikan tentang keutamaan ilmu. Kemudian salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan kesempatan meraih syafaat beliau, di mana tidak ada syafaat yang dipertaruhkan ya, oleh para nabi. Bahkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka dengan modal yang mudah-mudahan kita semua biasa melakukannya, yakni sholawat dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, kemudian mengamalkan setiap apa yang kita ketahui tentang perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan, mudah-mudahan membawa kita kepada password yang membuat Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita sampai ke materi, tentu kita semua mari kita sama-sama meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan lurusnya niat kita akan meraih setiap apa yang baik bagi kita semuanya. Pada kali ini saya memberikan judul di bawah naungan Al-Quran, ya, intinya adalah sukses dunia akhirat. Ya. Sekali lagi ini berbagi ya, bukan memberikan materi. Ya. Setiap kali saya memberikan materi, tentu saya mengingatkan buat diri saya pribadi dan kita semua, agar kita semua memenuhi syarat dalam menuntut ilmu. Ya, la tanalu ilma illa bisittah. Sanbika an majmu'aha bibayanin. Yang pertama adalah zukain. Zukain ini adalah kecerdasan. Ya, ada 6 syarat dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang dimaksud dengan kecerdasan adalah reaksi otak kita dalam mencerna segala sesuatu yang kemudian menjadi informasi baru. Ada 2 kecerdasan yang dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan. Yang pertama adalah muhibbatun minallah, kecerdasan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah mimma tasab, dari hasil ikhtiar kita. Untuk setiap cara kita, ikhtiar kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka 2 hal ini digunakan. Tentu ya, 2 hal ini digunakan, artinya Allah akan memberikan kecerdasan kepada orang yang dipilihnya, dan orang yang dipilihnya juga harus punya ikhtiar untuk mengasah kecerdasannya. Yang kedua adalah Sin adalah ketungguhan. Ketungguhan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja tanpa istighfarin, tanpa kesabaran. Karena ketungguhan dan kesabaran ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti pada saat kita naik gunung,
kita sudah punya ilmu tentang naik gunung. Kenapa saya naik gunung ya? Contohnya karena memang saya suka naik gunung. Kita harus punya ilmu tentang naik gunung itu. Kita punya bekal, makanan apa yang membuat kita bertahan di atas, kemudian sepatu yang bagaimana, kemudian tas yang bagaimana, badan yang jasad yang seperti apa yang membuat kita kuat ya. Tanpa kesungguhan dan kesabaran itu tidak bisa kita sampai ke atas puncak. Maka itu pun digunakan dalam menuntut ilmu. Kemudian bulghat ini dikategorikan investasi atau modal atau aset. Teringat salah satu sahabat Rasulullah SAW yang tentu kita kenal, namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu donatur perjuangannya Rasulullah SAW, dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Bahkan pada saat berkembangnya Islam mulai dari awal sampai akhirnya, itu Abdurrahman bin Auf itu menyumbang dengan luar biasa. Ya. Sampai kalau misalnya lihat Abu Bakar Siddiq menyumbang hampir habis hartanya, maka Abdurrahman bin Auf ikut pengen juga kayak gitu. Sampai kemudian pada saat telah wafat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf masih terus melanjutkan bisnisnya. Kemudian dalam sebuah kemudian membawa serta barang dagangannya, komunitas yang dia perjualbelikan. Ya. Kira-kira dikonversikan, satu unta itu memiliki barang dagangan yang bernilai 100 juta. Yang kemudian jumlah seluruh unta yang dibawa pada saat itu adalah 700 unta. Bagaimana kalau 700 unta itu kita bayangkan pasti ada semacam bunyi yang menarik perhatian. Maka itu pun dirasakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, bertanya kepada pembantunya, ya, itu suara siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yaitu suara Abdurrahman bin Auf beserta dagangannya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang kelak masuk ke dalam surga dengan cara merangkak. Dengan cara merangkak. Lalu kemudian mendengar berita yang penting ini, pembantunya Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf langsung, "Wahai Abdurrahman bin Auf yang dermawan, sungguh aku baru saja mendengar Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin berkata bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa engkau termasuk orang yang kelak akan masuk ke dalam surga dengan cara merangkak." Tentu ini merupakan pukulan berat dari hadis yang disampaikan oleh pembantu Rasulullah SAW kepada beliau. Sampai kemudian mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummahatul mukminin, ya, apakah benar aku baru saja mendengar bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya aku termasuk orang yang kelak masuk ke dalam surga dengan cara merangkak." Benar sekali, ya, bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan hal itu. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian Abdurrahman bin Auf menyatakan dirinya, "Kalau begitu aku ingin masuk surga dengan cara berjalan biasa saja. Maka tolong doakan aku infakkan seluruh apa yang ada pada diriku, 700 unta beserta isinya. Fisabilillah, untuk jalan Allah." Maka tolonglah, minta tolong kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya dengan infak tersebut sebagai sebab terjadinya perubahan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni agar dimasukkan ke dalam surga dengan cara berjalan. Ini merupakan investasi yang sangat berharga. Dalam menuntut ilmu pun demikian, tentu ada investasi yang harus kita miliki. Apa itu? Misalnya ya buku catatan, ya kemudian modem, ya, atau wifi, ya, modal internet, ya, seperti itu bulghah namanya, investasi. Bukan semata-mata kita tanpa modal dalam menuntut ilmu. Kemudian 5 adalah irsyadu ustadz, bimbingan guru. Tentu belajar agama adalah belajar hal yang
dari langit, ya. Maka ini butuh bimbingan dari guru yang tidak sembarangan. Kemudian yang keenam adalah tuli zamani, waktu yang panjang. Nah, di sini mengartikan waktu yang bertahap, karena untuk waktu yang panjang itu butuh tahapan, sehingga ada di antara, mungkin bukan di sini ya, tapi di beberapa tempat kajian ya hari pertama penuh, ya, kemudian di pertemuan berikutnya itu kurang sedikit, ya, kurang sedikit sampai akhirnya habis, ya. Itu ada tahapannya, artinya ada seleksi alam, ya, bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Maka 6 hal ini yang harus ada pada diri kita. Kalau misalnya kita memang ingin menuntut ilmu, maka kita membutuhkan 6 model ini. Dari Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Muta'allim, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Ya. Pembuka itu ya, kepanjangan bukanya ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Tentu ayat ini sering kita dengar, ya, karena ini termasuk ke dalam ayat yang sering dibacakan khatib pada saat Jumat. Surat Al-Hasyr. Hasyr, ya, adalah salah satu surat yang menggambarkan tentang hari kiamat. Ya. Ya. Hasyr itu tempat berkumpul. Kalau misalnya kita melihat di terjemahan Depak gitu ya. Hasyr. Artinya apa? Kalau misalnya kita cari hasyara, hasyira, ya, itu artinya adalah berkumpul dengan cara dipaksa. Kalau misalnya, ya, kita punya binatang peliharaan, kira-kira ada yang jinak nggak? Ada ya, ada yang jinak. Kemudian ada yang liar. Artinya liar itu berarti melanggar gitu ya. Yeah. Melanggar apa yang aturan dari kita sebagai pemelihara begitu ya. Maka hasyr ini adalah berkumpulnya binatang peliharaan yang jinak dan yang liar ini berkumpul jadi satu dengan cara dipaksa. Yang jinak itu dikumpul dengan yang liar, kemudian dengan cara dipaksa. Kira-kira gimana? Tentu semrawut. Ya, inilah gambaran tentang padang mahsyar. Ya, kalau kita tahu hasyara ini adalah mahsyar. Mahsyar itu tempatnya bukan di padang ya, tapi padang itu menggambarkan tempat yang sangat luas. Ada sebuah informasi dalam kitab Al-Tabari menyebutkan bahwa padang mahsyar itu atau mahsyar itu nanti kemudian akan yang tempat kaum muslim naik itu adalah Baitul Maqdis ya. Kemudian para mufassir yang kontemporer juga menyatakan demikian bahwa tempat naiknya seorang muslim, seorang mukmin untuk masuk ke dalam mizan itu adalah di Baitul Maqdis ya, di Palestina. Ya, kita tidak perlu membahas ini karena ini panjang sekali kalau misalnya kita lihat ya. Ya, hasyara. Ya, hasyara ini artinya adalah tempat berkumpul dengan cara dipaksa. Kalau kita cari-cari di Al-Qur'an itu ada banyak sekali ya berita atau informasi tentang hari kiamat ya. Berita atau informasi tentang hari kiamat. Dan ini disambung dengan keimanan kepada Allah. Atau hadis yang sering banyak kita kenal ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah falyakul khair aw liyasmut. Ya, maka katakan yang benar atau diam. Ya, katakan yang benar atau diam. Ini kalau misalnya dalam keadaan seperti ini memang sangat cocok ya, karena memang banyak sekali berita hoax yang nyebar ya. Artinya bukan berarti kalau misalnya ngomong yang baik atau diam itu tidak berlaku bagi handphone kita. Tetap aja karena berita itu disampaikan sebagai perwakilan ya, handphone itu sebagai perwakilan apa yang kita bicarakan. Maka pada saat kita menyampaikan informasi hoax, maka itu pun tanda
kekurangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini iman kepada Allah dijadikan satu dengan hari kiamat, ya. Dan hari kiamat itu disebutkan dengan berbagai macam nama, ya. Kenapa saya bawa ke sini? Karena memang banyak sekali bahasan ini yang kemudian perlu kita ketahui. Ciri keimanan kita kepada Allah adalah pada saat kita meyakini hari kiamat. Baik, pada ayat tersebut dijelaskan tentang kalau misalnya kita coba membayangkan, ya, ini padanan yang sangat luar biasa antara beriman, bertakwa, merencanakan sesuatu dan kemudian bertakwa. Yang pertama adalah perintah atau sebuah informasi diberikan kepada orang yang beriman di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Mufassir menjelaskan bahwa setiap kata amanu ini bukan jaminan kalau dia akan beriman terus-menerus, ya. Kalau dia akan beriman terus-menerus maka kalimatnya bukan amanu tapi mu'minun. Mu'minun atau mu'minin, ya, seperti itu. Tapi di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, menandakan bahwa kita bisa punya kesempatan kalau misalnya kita merawat kemaksiatan, maka iman kita hilang, bahkan, ya, bisa berkurang sampai hilang. Maka di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali ayat yang diawal dengan amanu, kemudian ada perintah, ada larangan. Salah satu larangan adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan sholat kalau lagi mabuk, begitu, ya. Ya, jangan sholat kalau lagi mabuk. Ini memberikan informasi bahwa orang yang pada saat itu, ya, para sahabat itu tidak bisa begitu saja meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, yakni satu diantaranya adalah minum minuman keras. Maka salah satu cara dakwah secara pelan adalah menganggap dia beriman, seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sedang beriman, ittaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, kemudian ada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kalau misalnya kita bayangkan malam-malam gini, hujan, dingin, itu enaknya ada roti bakar, ya. Roti bakar rasa coklat, ya, seperti itu, ya. Ya, kalau kajiannya langsung mungkin bisa langsung, ya, ada roti bakar lah, ya. Roti bakar rasa coklat, ya. Namanya roti itu pasti ada lapisannya. Roti bakar rasa coklat berarti ada lapisannya. Ini lapisannya adalah coklat. Ya. Ini roti. Dan ini digambarkan sebagai takwa. Ini juga takwa. Dan coklat ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Enak gak kalau misalnya roti ini coklatnya nggak ada, berarti jadi roti bakar tawar, gitu, ya. Kayaknya nggak enak, ya. Ya, nggak enak. Harus ada lapisannya, ya. Ini coklat lah, stroberi atau apa, gitu, ya. Nah, inilah konsep yang ada dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Bahwasanya ketakwaan kita itu dihimpit, bukan dihimpit. Ketakwaan kita itu dilihat dari seberapa besar usaha kita untuk merencanakan sesuatu di sini. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Merencanakan apa yang nanti terjadi. Ya, merencanakan apa yang terjadi nanti. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata wa tanzur di sini, sampai di sini ada 3 ditentukan. Mungkin di sini ada pakar bahasa, ya. Mohon izin Ustaz untuk menyampaikan sedikit saja. Ada 3 cara untuk melihat. Yang pertama adalah taro. Yang kedua adalah basara, ya. Kemudian yang ketiga adalah tanzur. Ya. Taro ini adalah melihat sambil menganalisa. Sedangkan basara adalah melihat saja. Sedangkan di sini adalah tanzuru adalah melihat dengan total, ya. Melihat dengan total. Disertai proses taro.
disertai dengan proses taro. Kalau taro ini selain melihat dan menganalisa, juga melihat dengan mata hati. Jadi ada mata yang di sini di atas, kemudian ada mata hati. Dan gambaran hati itu ada 3. Ya, kita sering melihat Al-Quran ya menyebut kata hati di sini. Ya, misalnya dalam surat Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad. Ya. Fuad ini hati ya. Kita gambarkan hati itu dengan rumah. Ya, ini jendela, ini pintu, ya, ini teras. Ini gambaran hati kita. Dan di sini isinya nanti. Ya. Gambaran hati kita itu seperti rumah yang ada halamannya. Halaman ini disebut adalah sadrun. Kemudian pintu ini adalah qalbun. Kemudian di dalamnya isinya adalah fuadun. Kalau kita melihat surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Godaan setan itu baru ada di situ, baru ada di teras. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ngasih waswas, yang ngasih keraguan, yang ngasih ya pokoknya bisikan-bisikan yang membuat kita lagi sholat tiba-tiba ini udah kentut belum ya? Duh, kayaknya udah kentut deh. Nah ini udah sudurin nas. Bahkan pada saat kita sholat tadi nyari kunci nggak ketemu, sekarang ingat. Nah ini sudurin nas. Ini ada di terasnya, belum masuk ke dalam hatinya. Baru kemudian ya prosesnya panjang sekali sampai kemudian nanti ada penyakit yang disebut penyakit hati ada di sini, ada di bagian pintu. Lalu kemudian segala amal ibadah kita diperiksa sampai dalam-dalamnya, sampai fuadnya. Ya, ini gambaran hati. Bahwasanya hati itu memang bertingkat dan yang membuat kita semakin menjaga hati pada saat kita sudah bisa menjaga fuad kita. Dan cara menjaga fuad adalah dengan al-ilmu. Ya, al-ilmu. Ya. Begini. Lalu bagaimana sebetulnya ya yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan kesuksesan dunia akhirat dengan Al-Quran? Wah, panjang sekali sebetulnya kalau misalnya kita mau melihat Al-Quran itu luas sekali, ada 6.236 ayat, yang kemudian ada 30 juz, 114 surat ya, ada 1.027.000 huruf ya. Dan kemudian ada banyak hadis yang utama tentang Al-Quran. Ya, di antaranya adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya, siapa yang ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya, saya melihat di sini kata ta'allam al-Quran. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan ya, ta'allam al-Quran au 'allamah. Dalam hadis yang lain, kalau saya melihat di sini hadis yang sahih adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Siapa yang belajar, kata belajar di sini ada huruf lam bertasdid. Kata tasdid itu kenapa sampai penting dalam konsep Al-Quran itu? Kalau misalnya ada tasdid itu menandakan bahwa ini diulang-ulang ya, dilakukan secara berulang-ulang. Ya. Ta'allam, siapa yang terbaik di antara kamu adalah yang terus-menerus belajar Al-Quran. Wa'allamah, dan terus-menerus untuk mengajarkan Quran. Begitu ya, arti yang kita bisa ambil secara mudahnya. Ya. Kenapa kita harus belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran dari dulu sampai sekarang? Itu perkembangan Quran itu luar biasa. Kalau dulu kita belajar Quran, zaman saya ya, mungkin ada yang sejaman dengan saya lahir tahun 80, waktu saya ngajar Quran itu umur 15 tahun, ya, itu pakai Al-Baghdadi, ya, pakai juz amma yang ada tulisan, yang ada gambar masjidnya, ya.
Kalau di sini pakai jabar-jabar ya. Kalau di Jakarta itu ya biasa ya, alif fathah a ya, ba kasrah bi, ya ta domatu a bi itu ya gitu misalnya. Ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu banyak sekali sampai akhirnya metode belajar Al-Quran ada 32 sekarang. Metode belajar Al-Quran ada 32. Bahkan ada yang menciptakan metode baru. Tujuannya apa? Supaya kita mudah tujuannya apa? Tujuannya ini ta'alam, supaya kita mudah belajar. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah salah satu nikmat yang paling utama yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, ya. Surat ke-55, ya. Ar-Rahman, ya. Kemudian Allamal Quran. Kita hafal ini ayatnya, ya. Yang pertama adalah Ar-Rahman, diambil dari kata dasar Rahima. Sama dengan Rahim, sama-sama Rahima kata dasarnya. Bedanya apa? Bedanya kita boleh menulis Ar-Rahman dengan seperti ini. Ya, Ar-Rahman dengan seperti ini. Setiap ayat diksi yang mengandung alif dan nun, maka ini menggambarkan tentang ekstrim, bukan ekstrim teroris ya. Sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa. Maka rahim ya, kalau ibu-ibu punya rahim ya, tentu analoginya adalah ibu-ibu mengandung di dalam rahim ya. Ibu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik ya dalam rahim tersebut. Walaupun yang di dalam rahim itu tidak ngasih apa-apa ya, kecuali rasa sakit ya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'tu kurha ya. Ngasih rasa sakit sampai kemudian sakitnya bertubi-tubi, bahkan pada saat melahirkan juga sakit ya. Itu rahim ya. Kasih sayang ibu luar biasa, bahkan pada saat dia tidak tahu ya, ibu ini tidak tahu isi rahim itu lagi ngapain, masih keuntungan nggak nanti kalau misalnya lahir kalau sudah besar ya, nggak ya luar biasa kasih sayang ibu itu. Maka itu sebagai analogi tentang rahim. Sama dengan Allah SWT, bukan sama, tapi itu analogi sederhana tentang rahim, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kasih sayang, tidak perlu kebaikan dari yang dikasih sayangi ya. Tidak perlu dikasih sayangi ya, artinya yang beriman, yang tidak beriman, yang Islam, yang non Islam, yang beribadah, yang bermaksiat, itu tetap mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahman ya, rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ada tanda alif dan nun di sini, alif dan nun di sini menandakan bahwa rahmannya Allah adalah sangat luas. Ya. Kita kembali ke Al-Qur'an. Ya, ini gambaran saja. Luas sekali kalau misalnya kita belajar Al-Qur'an itu dari ujung ke ujung itu saling berhubungan. Sama dengan buku, itu ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada penutup. Diawali dengan Al-Fatihah. Kata pengantar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata pengantar ya. Sampai kemudian penutup adalah tentang manusia, alladzi yuwaswisu fi dunas minal jinnati wan nas. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia yang dipengaruhi oleh jin dan syaitan dari golongan jin dan manusia. Lalu bagaimana cara kita untuk sukses dunia akhirat di bawah naungan Al-Quran? Ya. Dalam teori manajemen mungkin kita akan mengenal istilah SWOT ya, analisis SWOT, strength, weakness. Sebelum SWOT ada WACL ya, planning, organizing, actuating, ya. Itu leadership yang terakhir. Ya. Ini pun terdapat dalam Al-Quran yang kalau misalnya kita cari-cari, ya, saya ingat Ren Robinson itu ada di Universitas London, itu meneliti Al-Quran selama 25 tahun. 25 tahun meneliti Al-Quran, jangan ditanya bagaimana perjuangannya meneliti Al-Quran sampai bisa bahasa Arab. Ya.
orang London, orang Inggris ya, itu sampai bisa bahasa Arab, itu diteliti satu persatu sampai dihitung gitu ya, sampai dihitung bagaimana cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya adalah ketukan ya. Kalau kita kenal mat tobi'i itu 2 misalnya ya, mat tobi'i itu 2, kemudian yang tanpa mat berarti 1 gitu ya. Begitupun Rainer Robinson itu melakukannya ya. Yang pertama kali diteliti adalah wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sampai ketemu rumusnya bahwa antara 1 dengan 5 itu sama jumlahnya, 2 dengan 4 sama jumlahnya, kemudian yang ketiga itu sebagai porosnya ya, sebagai porosnya itu jumlahnya beda dengan yang kedua ini. Itu Masya Allah, sampai kemudian masuk Islam. Itu banyak sekali yang informasi diterima oleh Rainer Robinson sampai akhirnya masuk Islam gara-gara Al-Quran ya. Saya walaupun terlambat dalam belajar Al-Quran, saya tetap bersyukur karena masih ada waktu untuk kita belajar Al-Quran ya. Walaupun kita juga di sini ada yang lebih senior ya, senior usia, senior ilmunya ya, luar biasa. Namun tentu proses untuk belajar Al-Quran itu sangat butuh perjuangan ya, bukan sulit tapi butuh perjuangan. Kalau kita mengatakan sulit, tentu itu akan melemahkan semangat kita ya. Jadi tidak ada yang sulit dalam belajar Al-Quran. Maka untuk mencari kesuksesan dunia akhirat dalam naungan Al-Quran, yang pertama adalah tentu kita harus melakukan perencanaan ya, perencanaan sebagaimana yang disampaikan dalam teori manajemen ya, ada planning di situ. Serius dalam perencanaan. Serius dalam perencanaan dalam Al-Quran dikasih nama ya. Bentar. Ya, dalam bahasa Al-Quran disebut adalah dengan kata ijtihad. Ya, ijtihad, perencanaan ya. Serius dalam perencanaan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran tentang serius dalam perencanaan ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada manusia untuk beribadah, yakni sholat subuh. Subuh itu kalau misalnya di Al-Quran itu ada 2 namanya, ada fajar, ada subuh ya. Dinamai fajar karena fajar ini artinya adalah pancaran kebaikan. Pancaran kebaikan. Lawannya adalah fujur. Kalau fajar pancaran kebaikan, kalau fujur keburukan begitu ya. Kalau fujur itu berarti bergeraknya keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan, itu fujur ya. Kalau fajar sebaliknya ya, menguatnya keinginan kita untuk melakukan kebaikan ya, begitu. Ya, kalau fujur keburukan, kalau fajar kebaikan begitu ya. Dinamakan fajar karena itu adalah tentang kebaikan ya, perencanaan kebaikan. Kemudian kalau nama yang lain adalah subuh. Subuh ini diambil dari kata asbah yang artinya siap berencana. Siap berencana. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bisa dinamakan, bagaimana kita bisa menamakan Al-Quran sukses dunia akhirat serius dengan perencanaan. Yang pertama, pada saat kita tidur, kemudian orang-orang yang biasa salat subuh ini ya, orang-orang yang biasa salat subuh. Pada saat kita tidur, kemudian kita bangun pada saat salat subuh gitu ya, ada suara azan Allahu Akbar, walaupun kita kesiangan, misalnya suara azan sudah kemana-mana, sudah banyak yang terdengar dari masjid satu, masjid lain begitu ya. Maka sebagai orang yang biasa salat, dia akan menggerakkan dirinya untuk melakukan untuk bangun ya, kemudian melakukan wudhu ya, ambil wudhu kemudian berjalan ke masjid. Dan ada nggak kalau misalnya dia itu langsung ke masjid, ada juga, tapi kemudian tidak langsung sholat tapi wudhu juga. Nah ini kan berarti ada tahapan untuk menuju sholat subuh, dan tahapan-tahapan ini artinya dia harus lewati. Dan untuk melewatinya berarti dia serius untuk melakukan sholat subuh. Begitu. Maka dalam Al-Quran disebutkan ijtihadun. Ya, ijtihadun.
Ini yang pertama, serius dalam perencanaan. Perencanaan apapun, kalau misalnya kita sebagai, ya sekarang ini musimnya rapotan ya, di sekolah kami juga lagi pada sibuk sama sebetulnya, persiapan tutup tahun pelajaran dan pembukaan tahun pelajaran. Dan ini kalau misalnya kita ambil dalam Al-Quran, ya kalau kita serius dalam melakukan perencanaan maupun mengevaluasinya, maka ini kita bagian dari orang yang teratur, orang yang dalam surat Al-Asr disebutkan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ya, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Orang yang dia itu berhasil adalah orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Menasihati dalam kebaikan dan kesabaran itu berarti saling mengingatkan tentang tugas amanahnya masing-masing, termasuk bagaimana kita semua mengingatkan tentang ya tahun ajaran baru, tentang tutup tahun dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah perjuangan fisik. Dalam Al-Quran disebutkan adalah kata jihad. Ya. Jadi jangan fobi dengan kata jihad, karena kata jihad itu sebetulnya adalah artinya perjuangan fisik, bukan perang. Ya, kalau perang itu qital. Dan dalam konsep Islam, perang itu bukan melawan. Ya. Perang itu bukan menyerang, tapi perang itu adalah mempertahankan, ya, defense, ya, mempertahankan atau menolong, ya, atau menolong. Kalau misalnya ada apa namanya, kita dalam perjalanan kemudian ada copet yang sedang mau mengambil dompet orang, kemudian kita ngasih tahu ke orang itu atau kita langsung nyerang ke copet itu, maka itu namanya jihad, ya, karena kita membela saudara kita yang tadinya mau dizolimi, ya, begitu. Jadi bukan perang, ya. Kalau ada yang kemudian salah kaprah dengan definisi jihad, sungguh dia perlu mendalami Al-Quran lebih banyak lagi. Ya, perjuangan fisik. Apapun yang kita rencanakan perlu action, ya, perlu action. Kalau misalnya kita merencanakan sesuatu, ya, sudah planning, organizing, tapi kita tidak actuating, tidak melakukan, ya, maka apa yang ada pada perencanaan tersebut, organizing tersebut, itu sama halnya sebagai angan-angan belaka, ya. Itu sama. Kalau misalnya kita banyak angan-angan, itu kan hal yang mematikan hati, begitu ya. Ini yang kedua, perjuangan fisik, namanya jihad, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi gejolak jiwa. Mengatasi gejolak jiwa ini dinamakan dengan kata mujahadah, ya. Mujahadah. Kalau ada kegiatan mujahadah, ya, itu biasanya kalau di Jawa itu ada mujahadah, ya, dari isya sampai subuh itu semalam suntuk, itu mujahadahnya. Artinya melawan sisi negatif yang ada pada diri kita. Tentu pada saat kita actuating, pada saat kita melakukan apa yang kita rencanakan, ada bisikan-bisikan tadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas yang membuat kita itu melenceng, ya, balisa, melenceng, ya, iblis, ya, iblis itu membuat kita melenceng dari tujuan sebenarnya. Yang namanya hidup itu harus ada dua hal. Yang pertama adalah motivasi. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua adalah orientasi. Ya. Motivasi dan orientasi ini bagi seorang mukmin ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya karena apa? Karena Allah, ya. Dan orientasinya karena apa? Karena Allah. Kalau misalnya motivasinya bukan karena Allah, ya, dan orientasinya karena Allah, itu nggak bisa. Jadi antara motivasi dengan orientasi betul-betul harus karena Allah, ya. Ustaz, gimana kalau misalnya orientasinya itu dapat gaji? Itu nggak apa-apa, tapi tetap harus ada Allahnya di situ, ya, begitu. Karena pada saat kita punya motivasi karena Allah dan orientasinya berujung kepada Allah SWT, maka gonjang-ganjing ada di tengah itu akan diatasi dengan mudah, ya, dengan mudah kita kembali ke Allah, ya. Karena pada saat kerja misalnya, capek, bla bla bla, macam-macam, ya, seperti itu. Kemudian, oh iya ya, capeknya saya itu nanti dapat pahala, ya, kembali, ya, memotivasi diri, ya. Kemudian kalau misalnya kita motivasinya karena dunia, ingat sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya segala sesuatu itu ada niatnya, walaupun kalau misalnya kita kaji itu berhubungan dengan ibadah, ya bolehlah kalau misalnya kita
cari ini segala sesuatu hal apapun itu harus ada niatnya. Niat ini motivasi ya. Kalau kita artikan bahasa ringannya lah ya, niat ya. Ini tujuan. Kalau niatnya karena Allah dan tujuannya untuk Allah, maka insya Allah ada di sini nih, insya Allah akan ada suksesnya. Tapi ingat bahwasannya iblis itu tugasnya ada di tengah ya, membuat gonjang-ganjing bagaimana motivasi akan hilang ya, motivasinya belok ya, kemudian orientasinya juga hilang ya, dan seterusnya ya. Maka disebutkan yang ada orang yang tadinya soleh kemudian salah ya di ujungnya, kemudian ada orang yang salah di awalnya kemudian jadi soleh. Kita bagaimana nih? Kita tentu pengennya soleh terus ya, sekarang soleh, besok soleh, sampai wafat pun kita soleh insya Allah ya. Bagaimana caranya? Salah satunya lah pada saat kita berdoa kita minta kepada Allah SWT, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, dengan doa sederhana seperti itu saja ya. Atau Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Pancaran-pancaran positif itu akan naik ke dalam tubuh kita, insyaallah akan menyebabkan gejolak jiwa ini akan positif terus ya, sehingga gejolak jiwa itu akan mudah diatasi. Sebetulnya karena apa? Ya, karena pada saat kita punya gejolak jiwa dan dekat dengan Allah, maka Allah yang akan memberikan ya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum ya. Kalau kita berjuang untuk Allah, kalau kita bersungguh-sungguh mencintai Allah, menolong agama Allah ya. Arti menolong agama Allah itu berarti kita menjalankan apa yang yang semestinya kita lakukan untuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang surukum ya, maka Allah akan menolongmu, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan ya kedudukanmu dalam iman, seperti begitu. Jadi sukses dalam naungan Al-Quran adalah pada saat kita apa yang harus kita lakukan untuk ini, maka kita harus menumbuhkan hidayah dengan cara menambahkan porsi dan durasi tilawah. Jadi Al-Quran itu adalah sumber hidayah. Al-Quran adalah sumber hidayah. Seperti dalam surah Al-Baqarah itu ada dua ayat yang menjelaskan tentang hidayah ya. Apa itu? Ya, ayat 185, Syahr Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua itu. Yang pertama apa? La raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu yang pertama, di Al-Baqarah ayat kedua adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Bedanya apa? Bedanya yang pertama adalah orang yang bertakwa akan diberikan ilham dari Allah SWT, wahyu dari Allah SWT tentang sifat orang-orang yang tidak bertakwa, yang kafir, yang munafik ya. Sebagaimana ayat selanjutnya setelah Al-Baqarah 2 itu ada golongan-golongan manusia. Kemudian Al-Quran itu bagi manusia secara umum ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tentu bukan manusia sembarangan, karena ayatnya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah petunjuk bagi manusia adalah penjelas dari petunjuk tersebut. Karena sekarang itu banyak sekali orang yang mengambil dalil atau informasi yang hoax menjadi dalil gitu ya. Tentu setiap petunjuk itu harus ada penjelasannya ya, sehingga wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada bedanya antara dalil yang betul-betul dalil dan ada juga yang dalil hoax ya, wal furqan. Maka tentu yang paling utama bagaimana supaya kita sukses dalam dunia akhirat di bawah naungan Al-Quran adalah dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari membukanya. Buka Al-Quran itu interaksi loh ya, karena sedikit sekali orang yang ya kalau buka Al-Quran dong emang gampang ya, tapi sulit ternyata ya.
Ada orang yang disuruh buka Al-Quran, nggak mau. Suruh buka aja. Ya. Nggak usah buka deh, anak-anak kita lah misalnya, suruh pegang ya. Kamu aja, bisa gitu ya. Ada aja kayak gitu. Cuma suruh pegang dan suruh buka, belum suruh baca ya. Udah deg-degan begitu ya. Sampai disuruh buka ya. Coba baca sedikit aja. 1 baris saja ya. Itu juga ada pilihannya. Maksudnya nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Kecuali yang biasa mah gampangnya cuma 1 baris ya. Tapi bagi orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, 1 baris itu berat sekali. Ya. Kemudian setelah membaca, kemudian memahami, bukan memahami, tapi membaca terjemahan supaya kita bisa memahami apa yang kita baca, kemudian mengamalkan dan menghafalkan. Ya. Arti mengamalkan dan menghafalkan ini bisa dibalik, bisa menghafalkan, kemudian mengamalkan, ada yang mengamalkan dan menghafalkan. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah kalam Allah ya. Al-Quran adalah kalam Allah, maka orang yang menjaga kalam Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup lah ya. Sudah jam 9 ya. Sebagai penutup saya mau kasih sedikit analogi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Al-Quran diambil dari kata dasar qara'a. Qara'a ini adalah bacaan ya. Tentu di sini ada ahlinya yang soal ini ya. Masya Allah. Nah, Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalam Allah ya. Pembicaraan Allah. Begitu. Kemudian karena tadi ya konsepnya ada alif dan nun. Ada alif dan nun. Itu menandakan apa? Ekstrim. Bacaan yang ekstrim. Arti ekstrim itu adalah yang luar biasa. Setiap saat itu hitungan detik itu ada orang yang baca Al-Quran. Yang sholat. Ya, yang sholat kan baca Quran kan ya. Di Bandung beda dengan yang di Cianjur, beda dengan Sukabumi, beda di Jakarta, beda dengan Lampung, sampai Aceh, sampai India, sampai Mekah itu tiap detik itu ada saja orang yang sholat kemudian membaca Al-Quran, paling sedikit Al-Fatihah begitu ya. Maka itulah ekstrimnya Al-Quran, ya. Itunya luar biasanya Al-Quran, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Apa yang Allah bicarakan yang kemudian dibukukan oleh para sahabat ya. Kalau misalnya kita membaca puisi karangan siapalah misalnya Khairil Anwar, anak zaman sekarang kayaknya nggak kenal ya Khairil Anwar, judulnya adalah Antara Kerawang Bekasi ya. Antara Kerawang Bekasi kita bacakan. Pada saat kita membaca aku yang terdampar ya antara Kerawang Bekasi seperti itu misalnya ya. Kemudian tiba-tiba Khairil Anwar datang. Ya, Khairil Anwarnya belum meninggal nih ceritanya ya. Tiba-tiba Khairil Anwarnya datang. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita merasa terhormat, kita merasa deg-degan, kita merasa takut salah, kita merasa ya pokoknya segala rasa itu ada di situ. Ya, segala rasa ada di situ. Dan tidak mungkin Khairil Anwar itu datang ke kita dengan asal-asalan, tidak mungkin. Karena Khairil Anwar memilih orang yang membaca tulisannya Antara Kerawang Bekasi. Ya. Tidak mungkin mendatangi siapa gitu ya yang tidak membaca Antara Kerawang Bekasi. Tapi Khairil Anwar mendatangi orang yang membaca tulisannya. Dan Al-Quran, kalam Allah. Pada saat kita membaca Al-Quran dan Allah mendekat kepada kita, rasanya bagaimana? Deg-degan nggak? Takut salah nggak? Merasa Allah hadir nggak? Kalau kita merasa Allah hadir, berarti Allah memberikan hidayah kepada kita. Kalau ada rasa ya wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hati kita, berarti Allah sudah menumbuhkan keimanan kepada Al-Quran kepada kita. Ya, dalam surat
Al-Baqarah ayat 121 disebutkan innalladzii yatluna al-kitab bihaqqa tilawatihi ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan tilawah yang benar itu ulaika yu'minuna bih ya. Ulaika yu'minuna bih. Orang yang membaca Al-Quran dengan benar maka dia telah beriman kepada Al-Quran. Telah beriman kepada Al-Quran berarti beriman kepada Allah. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau sekarang kita merasa tidak dekat dengan Al-Quran, ya tidak dekat dengan Al-Quran, maka dekati dengan cara ya paling sedikit pegang lah ya, atau dengar ya, atau dengar apa yang disampaikan oleh siapa yang sedang baca Quran ya. Insya Allah itu akan membawa kita semakin dekat dengan Al-Quran ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya saya deg-degan nih, karena di sini ahli semua ya, bingung ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Sekiranya ada yang salah, tentu ini adalah kewajaran saya sebagai manusia yang banyak khilafnya. Kemudian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu ikum jma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsir. Banyak sekali ilmu yang tadi kita dapat ya. Betul apa yang disampaikan. Al-Quran ini betul jadi petunjuk bagi kita ya. Tentunya bagi mereka yang mau memulai untuk membacanya, terus ada kemauan untuk mempelajarinya sehingga mampu mengamalkan dengan sesuai dengan apa yang sudah dipahaminya. Tentu dari para pendengar tadi sudah pemaparan yang kalau kata orang Sunda mamundel ya, entep sirina itu udah jelas merele gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal dari teman-teman semua, khususnya para guru-guru PAI atau mungkin dari pengawas atau mungkin dari para pejabat, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan, mungkin Pak Gansah ada yang sudah bertanya melalui chat atau raise hand barangkali. Iya, Pak Ilham. Ini sudah ada Pak Iwan, Pak Ilham sudah raise hand. Silakan Pak Ilham. Ya, silakan. Barangkali Baik, Pak Ilham langsung boleh bertanya Assalamualaikum langsung kepada Ustaz. Pak Kiai. Baik, Assalamualaikum. Mohon izin ini mau bertanya Pak Ustadz. Pertanyaannya itu, perkenalkan saya Ilham, pendengar setia acara Barokah. Ini acara yang saya nanti-nantikan Pak Ustadz nih, acara favorit saya ini. Luar biasa ilmu-ilmunya gitu, dari berbagai narasumber. Nah, yang mau ditanyakan itu hadis Rasulullah SAW, yakhrujuna su min kibalil masyriq wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum ya. Yang kurang lebih artinya itu, katanya itu akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Yang hadis riwayat Bukhari itu. Nah, itu bagaimana caranya gitu agar kita tidak masuk ke dalam golongan itu. Kita baca Al-Quran tapi kita malah keluar jalur Al-Quran gitu. Jadi istilahnya malah melenceng gitu, malah menyesatkan umat begitu. Nah, itu bagaimana kita agar tidak sampai menjadi seperti itu, kiat-kiatnya seperti itu. Itu saja mungkin dari ingin tahu bagaimana penjelasannya, kiat-kiatnya dari hadis tersebut. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham, pendengar setia. Al-Barokah.
Mungkin langsung bisa dijawab, Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah ya. Jazakallah Pak Ilham. Saya kira Pak Ilham yang ada di sekolah sama. Ya, bagaimana cara kita supaya kita tidak termasuk ke golongan tersebut ya, golongan tersebut ya. Sebetulnya banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang golongan yang dekat dengan Al-Quran yang kemudian ditinggikan dan kemudian direndahkan. Di antaranya hadis tersebut. Ya, bagaimana supaya kita termasuk ke dalam orang yang senantiasa dijaga oleh Al-Quran. Karena Al-Quran ini memberikan syafaat bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia pun sebetulnya memberikan syafaat. Dalam tafsir Khawatir, Syekh Asy'arawi menyebutkan bahwasanya pada saat kita menginginkan membaca Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran sedang memberikan syafaat kepada kita. Pada saat Al-Quran memberikan syafaat di dunia, itu berarti paling sedikitnya adalah dengan inginnya kita membaca Al-Quran. Ya, itu luar biasa. Karena sekali lagi yang tadi saya katakan, ada orang yang bahkan pegang Quran aja ogah ya, apalagi baca Al-Quran. Bagaimana supaya kita termasuk ke dalam orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang nanti akan dibela betul-betul oleh Al-Quran. Yang pertama tentunya ya, Al-Quran adalah bacaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan baca, artinya pembicaraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian kita baca. Maka di dalamnya ada informasi banyak sekali. Yang pertama adalah ada perintah, ada larangan, kemudian ada sejarah, kemudian ada hukum di situ. Yang paling baik pada saat ada dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan jadi Al-Quran itu yang tadi saya sebutkan jadi saya lupa ya, hudan linnas ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tentu setiap kali kita ingin mendapatkan petunjuk, kita merujuk kepada Al-Quran, walaupun tidak semua kehidupan kita itu kemudian ada di dalamnya secara pasti begitu ya. Konsepnya memang di situ. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu yang melahirkan pemahaman kepada kita. Ya, artinya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, para malaikat itu sampai minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak ada ilmu kami ya kecuali Engkau yang memberikan ilmu kepada kami. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kedekatan kita kepada Al-Quran yang kemudian membawa kita semakin mendapatkan pembelaan dari Al-Quran adalah dalam Asy'arawi menyebutkan ikhtiar dalam tafsir Khawatir, menjadikan Al-Quran sebagai akhlak kita. Ini memang sangat berat ya, sangat berat. Namun tidak sulit kalau misalnya kita memang meniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pernah dalam sebuah sejarah disebutkan, ada yang saya lupa namanya ya, yang dekat dengan Yazid namanya, dua orang sahabat yang saling berdekatan dengan Rasulullah SAW, yang kemudian satu diantaranya adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW menganggap ya, dia sebagai orang yang menjadi rujukan Al-Quran. Dan pada saat peristiwa kematiannya itu ya, sedang ada dalam perjalanan, kemudian ada di tengah jalan dan Rasulullah meminta untuk berhenti sehingga mereka semua harus berkemah ya, harus menginap. Di antara itu kemudian ada jadwal ronda ya, jadwal hirosah ya. Siapa di antara kalian yang mau menjaga ya? Maka kemudian Yasir, Ammar bin Yasir kemudian berkata, aku ya Rasulullah ya. Ammar bin Yasir dengan Yazid ya, itu kemudian mengaku ingin menjadi penjaga Rasulullah SAW pada saat itu. Maka kemudian
Ammar bin Yasir berkata kepada Yazid, wahai Yazid, siapa yang mau duluan ya, yang menjaga, karena sudah Isya sampai subuh perlu dibagi dua ya, dua shift. Dari Isya sampai subuh kemudian dijaga oleh Yazid. Ya, kemudian dari subuh dari Isya sampai jam 12 malam itu dijaga oleh Yazid. Ya. Kemudian dari jam 12 malam sampai subuh itu mau dijaga oleh Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir berkata kepada Yazid, wahai Yazid, ya aku mau aku tidur aja dulu ya supaya nanti di pertengahan malam aku bisa bangun ya, seperti itu. Maka kemudian Yazid berdiri menunaikan sholat ya di awal malam ya, sekitar jam 9 sampai jam 12. Di tengah sholatnya itu kemudian ada musuh yang mengintip, melihat ada seorang yang sedang sholat, kemudian memanahnya. Dan karena sedang membaca surah Al-Kahfi ya Yazid ini, karena sangat luar biasanya surah Al-Kahfi sehingga dia tidak mau kehilangan rasa cintanya kepada Al-Quran, sehingga sampai kemudian dia tidak bisa menahan rasa sakitnya, baru dia menjatuhkan diri ya, karena sholatnya ini ada di samping Ammar bin Yasir, maka kemudian dia menjatuhkan diri, kemudian menyolat Ammar bin Yasir. Wahai Ammar ya, berkata kepada Ammar bin Yasir, kenapa kamu? Masya Allah, itu sudah banyak itu panah yang masuk ke dalam tubuhnya. Apa kata Yazid? Ya, wahai Ammar bin Yasir, aku tidak mau kesukaanku kepada surah Al-Kahfi ini menyebabkan aku memutus surah Al-Kahfi. Jadi di panahnya dia sampai banyak luka di tubuhnya itu di ayat-ayat 10 ya, ayat 10-11 ya. Bayangkan surah Al-Kahfi itu 110 ya. Jadi bertahan di panah yang banyak sekali itu 100 ayat ya. Itu luar biasa. Kenapa demikian ya? Kalau kita ini kan yang tidak wajar ya. Karena kecintanya kepada Al-Quran bahkan membuat dia mempertahankan diri supaya tetap bertahan dengan Al-Qurannya daripada dia memutusnya ya. Ya begitulah orang-orang yang memang sudah mendapatkan kecintaan dari Al-Quran ya. Orang yang mendapatkan kecintaan dari Al-Quran itu akan mempertahankan dirinya untuk Al-Quran. Saya kira demikian kalau misalnya kita mau coba ya dekat dengan Al-Quran ya, bagaimana supaya kita setiap saat dekat dengan Al-Quran ya, mau tidur ya dengerin MP3-nya setel murotal ya. Kemudian kalau lagi khilaf, kalau lagi ada sesuatu yang mengganjal, buka Al-Quran ya. Kemudian kalau lagi pengen marah, baca Al-Quran. Karena nggak mungkin orang marah kemudian baca Quran, atau orang yang lagi baca Quran kemudian marah-marah, nggak mungkin ya. Coba aja tes ya. Nanti misalnya lagi marah, buka Quran aja, pasti tenang insya Allah ya. Begitu saya kira ya. Allah alam. Iya, jazakallahu khair Ustaz jawabannya. Mungkin seperti itu Pak Ilham. Ya, jazakumullah khairan katsira Ustaz jawabannya. Iya, luar biasa. Mungkin selanjutnya barangkali ada yang masih ditanyakan di chat atau boleh bertanya langsung. Barangkali Pak Hasan ada yang bertanya lewat chat. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Yudi Munandar. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi yang belum paham ilmu tajwidnya? Ya. Langsung dijawab, silakan. Insya Allah. Ini pertanyaan yang sering muncul ya, bagaimana ya kita baca Al-Quran yang belum paham ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid itu berarti kita mentajwidkan huruf dan mengenal tempat berhentinya. Nah, kemudian tajwid itu apa? Ya, tajwid itu ya berarti kita membaca dengan benar tentang makhrajnya, seperti itu. Dengan kita membaca sesuai dengan makhraj berarti kita sudah tajwid ya. Bila nanti kalau misalnya ada panjang pendek ya, itu juga termasuk ke dalam bab tajwid. Imam Jazari menyebutkan bahwa wajib hukumnya untuk baca dengan tajwid ya, baca dengan tajwid ya. Membacanya dengan tajwid beda dengan belajar tajwid. Kalau belajar tajwid ini adalah memahami
definisi tajwid, ya, kemudian tahulah namanya idgham bigunah, idgham bila gunah, ya izhar dan seterusnya ya. Itu kalau misalnya belajar ilmu tajwid ya. Tapi untuk menerapkannya wajib Imam Jazari yang kita gunakan keseharian begitu ya. Di Indonesia itu biasanya menggunakan rujukan itu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita belum paham ya belajar terus ya. Karena sekarang itu banyak sekali metode yang membuat kita cepat paham. Paling tidak kalau misalnya kita nggak kenal nama-namanya, ya cari yang tajwid praktis. Tajwid praktis berarti ya, kalau saya itu seringnya main jari ya. Kalau misalnya saya ngajar manula ya, ngajar orang tua, darmako ya, remaja kolot ya, ibu-ibu dan bapak-bapak itu saya ajar kalau misalnya yang panjang, udah saya main jari, lihat jari gitu ya. Mad jaiz, fasil dipanjangin gitu. Dan yang pendek dibaca panjang itu ya dicanda-candain seperti itu. Jadi untuk memahami tajwid itu ada dua, bagaimana kita sebagai apa? Sebagai guru Quran atau sebagai pembaca saja. Karena kalau misalnya untuk guru Quran tentu wajib ya untuk tahu. Tapi kalau sebagai pembaca saja ya boleh tahu kalau misalnya memang punya kesempatan untuk ikut untuk mencarinya. Tapi sangat dianjurkan ya oleh para ulama untuk membaca, bahkan Imam Jazari menyebutkan ini wajib ya, wajib fardu ain. Demikian. Terima kasih Ustaz jawabannya. Memang dalam hal ini terutama ketika kita mempelajari atau menerapkan langsung baca Al-Quran ke dalam sesuai dengan aturan tajwid, perlu perjuangan Ustadz ya. Jadi terkadang ada dulu juga seperti ini belajarnya. Nah ini yang akhirnya dia stuck dengan metode-metode yang dulu. Padahal sekarang luar biasa temuan-temuan terutama dalam hal ini bacaan yang sesuai dengan sanad Ustadz ya. Nah banyak sekali lembaga-lembaga yang di mana untuk mempelajari lebih tepat lagi dalam bacaannya. Mungkin seperti itu. Ada lagi Pak Gansa, mana kali pertanyaan? Iya, ada lagi yang masuk dalam kolom chat dari Ibu Dewi Nur Lestiati. Maaf Ustadz, jika memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada bayi atau orang yang sedang sakit parah dalam kurung koma, apakah ada pengaruhnya? Karena mereka secara lahiriah sepertinya tidak bisa merespon. Begitu Pak Ustadz. Nah, Ustadz, boleh. Rasulullah SAW ya membacakan Al-Quran ya pada saat beliau sakit dan kemudian membacakan Al-Quran dengan air ya. Air ini kan bukan makhluk hidup walaupun makhluk juga ya. Maka salah satu metode ruqyah salah satunya dengan air, membacakan ayat dengan air. Kemudian kalau bayi bagaimana? Bayi atau orang yang sedang sakit, orang yang sedang diganggu dan seterusnya, apakah itu termasuk diperbolehkan ya? Masalah diperbolehkan ya boleh ya. Ini memang ada semacam banyak sekali pendapat yang menyebutkan nggak perlu ya, biar dia sendirilah yang baca ya. Ya, untuk baca Al-Quran itu perlu kemampuan. Satu diantaranya adalah kemampuan untuk mengucapkannya. Kalau misalnya dia tidak bisa mengucapkan, kalau lagi sakit ya tidak perlu membaca. Walaupun baca Al-Quran dengan suara itu akan membuang racun ya. Baca Al-Quran dengan suara itu membuang racun. Ada terjadi interaksi rongga-rongga di dalam itu. Menyebutkan huruf kha saja. Nah, jangan kha deh. Istighfar lah ya. Kalau misalnya kita menyebutkan istighfar dengan benar, maka selain dosa kita diampuni juga dalam diri kita tuh terjadi detoksifikasi, ada pembuangan racun. Kenapa? Karena racun yang ada di tubuh kita di bagian tenggorokan, huruf gha ya, huruf gha, astagfirullahaladzim ya seperti itu terbuang ya, otomatis dengan makhraj yang benar. Tapi rata-rata kalau kita mengucapkan istighfar itu sambil astagfirullahaladzim, itu ya nggak tahu ya, udah beda dari makhrajnya sehingga potensi positifnya itu nggak masuk ya. Jadi negatif aja karena mengucapkan tidak sesuai dengan makhraj. Ustaz berarti wajib dong ya itu bagian yang tadi ya, jawaban yang tadi tambahan.
Nah, kalau misalnya untuk bayi, untuk orang yang sedang sakit, gimana? Ya, ini ikhtiar karena sakit itu adalah ada dua ya sakit itu. Sakit itu dari Allah memang. Ya, ada kemudian sakit itu yang direkayasa oleh jin yang kemudian membuat manusia itu sakit. Dan dalam diri kita itu isinya air juga ya, isinya air juga. Sama dengan cara Rasulullah SAW membacakan ayat dalam air, maka begitu pun pada saat kita membacakan ayat kepada manusia, ada unsur airnya di dalam manusia, sehingga itu akan bereaksi, ya itu akan bereaksi. Walaupun itu semua biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah baik atau tidaknya baik ya baik, dan insya Allah mereka akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan respon. Itu karena memang kehendak Allah SWT. Kalau misalnya tidak memberikan respon, ya memang sudah begitu yang Allah tentukan. Ya, tapi jangan kaget kalau misalnya ada yang meninggal kemudian dibacakan kemudian bangun, itu bisa jadi respon ya. Jadi silakan bacakan Al-Quran ya, karena Al-Quran itu syifa ya, Al-Quran adalah penyembuh ya bagi siapapun yang sakit. Ya, kita sakit juga kita bisa menyembuhkan diri kita dengan Al-Quran ya, melalui air. Allah. Iya, terima kasih Ustaz. Ini sama halnya dengan ada pengalaman sahabat saya ketika lomba kemarin, Ustaz, ada yang suaranya parau gitu ya. Kemudian ada yang ngasih doa air. Kebetulan di sini ada orangnya. Dan itu luar biasa, Ustaz. Lancar ya. Setelah diminum ya, jadi nggak tahu pengaruh minum airnya itu atau dari doanya Ustadz ya. Saya nggak akan sebutkan namanya Butia. Ya. Selanjutnya barangkali Pak Gansah ada lagi? Belum ada Pak Iwan, dan mungkin juga waktu kita sudah habis ya Pak Iwan. Oh iya. Masya Allah ini ya, luar biasa. Ustaz, ya. Ya, alhamdulillah untuk kajian malam hari ini dan tanya jawab luar biasa. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan dan ini menjadi bahan untuk kita ya, selain tadi untuk memotivasi kita ya. Paling tidak betul kata Ustaz, pegang dulu Al-Qur'annya, kemudian buka Al-Qur'annya, baca, dan tantangannya luar biasa. Terkadang ketika kita membaca ada saja, dan saya masih teringat apa yang kata Syekh Ali Jaber ya rahimahullah, ketika ingin membaca Al-Quran dengan istiqomah ayat per ayat, hindari HP katanya supaya kita lebih istiqomah untuk membacanya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran sehingga kita akan terasa dunia dan akhirat ini menjadi lebih indah ketika kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Seperti itu Ustaz. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsir Ustaz atas ilmunya dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa juga kami haturkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Kadis, Bapak Kabid, dan juga dari Kementerian Agama yang telah hadir di kajian barokah ini. Mungkin sebelum ditutup barangkali ada pengumuman dari Pak Ijang barangkali untuk kajian barokah Jumat depan insya Allah Jumat depan akan hadir siapa Butia? Kiai Haji Mukhtar Khalid. Pak Ustadz Kiai Haji Mukhtar Khalid, iya insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa hadir ya, dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Kadis hatur nuhun. Alhamdulillah. Oh. Mangga Ustaz, panginten ditutup Pak Kiai Ahmad Sanusi untuk ditutup dengan doa. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di akhir acara. Kita tutup dengan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang
kita lakukan pada malam ini mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli at-ta'ah. Allahumma ij'alna min ahli al-ibadah. Allahumma ij'alna min ahli al-hasanat. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'alna ya arhamar rahimin irhamna farrijal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat dan cita-cita kita. Tentu kebahagiaan yang kita tuju bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan akhirat yang akan kita raih insyaallah dengan Al-Quran. Dunia dan akhirat kita akan raih kebahagiaan yang sesungguhnya. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Agar acara ini ditutup juga dengan keberkahan, maka kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten samudaya kalpat. Kabid bade diketahui mohon pertanyaan dari semua insyaallah untuk pentas PAI SD ya Bu Tia perlu diinformasikan dan doa dari semua terutama dari Pak Kabid, Pak Kadis, insya Allah kaping 20 hiji kita akan berlomba ke tingkat provinsi, insya Allah. Alhamdulillah. Dan Sami SMP oke Sami kaping 22 23. Alhamdulillah. Malahan tos ngawitan pengen kamari nggak kaligrafi. Alhamdulillah. SD sama SMP pada. Alhamdulillah. Dan LCC sudah masuk final ya Pak Iwan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Kabid pilih ayam pada dudugikeun. Pak Kabid, Pak Edi, mangga. Cekap, mangga. Alhamdulillah. Salah. Iya. Pak Ijang, insya Allah mingguan payun Pak Kiai Haji Mukhtar Khalid ya insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan biasa silaturahmi. Ustaz. Nuhun. Apa ya payung? Pak Haji Dadang atuh nuhun. Pak Haji, salam baktos ka istri Bu Iis. Bu Iis Rahmawati. Mohon. Kerencangan Pak Iwan sekelas. Di Batu Nunggal, di Gumuru sasarangan. Oh. Asrul
Terus dipoto pegang sah tos. Apa Ijang? Ijang. Ya. Bukan Papa Ijang. Iya, Papa Ijang. Eta kitu nurus tunjung. Iwan hatur nuhun Iwan luar biasa Iwan. Punten abdi geumpeu. Nih cocok pisan nyambung lah luar biasa. Sami-sami. Oh kasadayana nuhun di kantun kasanya nuhun ya. Ya, mangga. Iya murah kali. Iya, lucu. Dede.